warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Teman-teman sudah sarapan? Sudah sholat duha? Alhamdulillah, sip. Hari ini mari bersama-sama kita menyimak video pembelajaran dari Ustazah. Teman-teman sudah siap belajar? Oke. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik matematika KD 3.6 mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda. Indikator 3.6.2 menyebutkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, atau kubus. Nah, teman-teman, bangun datar yang kita pelajari yaitu pertama segitiga. Gambar di samping dinamakan segitiga. Nah, jadi gambar ini namanya gambar segitiga ya teman-teman. Segitiga mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Sisinya yang mana ya? Nah, sisinya itu garisnya ya membentuk segitiga ini. Jadi AB, BC, dan CA. Ini namanya sisi. Jadi ada 3 ya. AB itu yang pertama, BC yang kedua, CA yang ketiga. Kemudian sudutnya. Sudutnya ada sudut A, B, dan C. Jadi yang ada di pojoknya itu ya teman-teman namanya sudut. Sudut A, B, dan C. Ada 3 juga. Kemudian jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya 180 derajat. Nah, kemudian contoh benda yang berbentuk segitiga yaitu penggaris segitiga, gantungan baju, dan layar perahu. Nah, layarnya yang perahu itu ya teman-teman yang berbentuk segitiga. Kemudian yang berikutnya yaitu persegi. Gambar di samping dinamakan persegi. Nah teman-teman, ini namanya persegi ya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah ini teman-teman, 4 sisi yang sama panjang. Jadi sisinya itu sisi AB 1, BC 2, CD 3, DA 4. Jadi ada 4 ya. AB, BC, CD, dan DA. 4 sisi. Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar. Sudutnya namanya sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Sudutnya apa aja ya teman-teman? Sudah tahu? Yang pojoknya? Nah, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu ya teman-teman. Ada 4 sudutnya. Kemudian memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Diagonalnya itu garis yang ada di tengah-tengah dulu teman-teman. AC itu diagonal pertama, BD itu diagonal kedua. Gitu ya. Kemudian contoh benda yang berbentuk persegi ada keramik lantai, jam dinding, papan catur, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa loh menyebutkan sendiri benda-benda yang ada di sekitar teman-teman yang menurut teman-teman berbentuk persegi. Tadi ciri-cirinya sudah disebutkan sama Ustazah, sisi-sisinya sama ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu persegi panjang. Nah teman-teman, gambar di samping dinamakan persegi panjang. Jadi ini ya teman-teman, gambarnya persegi panjang atau bentuknya persegi panjang itu seperti ini. Ciri-cirinya yaitu memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Jadi sisinya ini AB, sisi AB, sisi yang bawah itu panjangnya sama dengan sisi yang atas, CD. Nah, sepasang ya, AB sama CD itu panjangnya sama. Kemudian
sisi BC sama DA itu panjangnya juga sama. Jadi dua pasang sisi yang sama panjang. Itu teman-teman. Kemudian juga memiliki 4 buah sudut siku-siku. Nah, A, B, C, D. Itu sudutnya teman-teman. Yang ada di pojoknya ya teman-teman. Ingat, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ada 4. Kemudian bentuknya siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang. Bisa? Teman-teman sudah tahu mana diagonalnya? Oke, betul sekali. Diagonalnya yaitu AC, garis AC itu, dan garis BD. Oke, sip teman-teman. Kemudian yang berikutnya, contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Ada papan tulis, pintu, buku tulis, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman pastinya sudah tahu ya, apa namanya? Betul, namanya lingkaran. Nah, teman-teman, ciri lingkaran yaitu tidak mempunyai titik sudut. Nah, kemudian jumlah sudutnya ada 360 derajat. Kemudian mempunyai jari-jari dan diameter. Nah, saya sudah menuliskan R itu namanya jari-jari. Jadi dari panjang R itu namanya jari-jari. Kemudian yang ada tulisannya D itu namanya diameter. Kemudian contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, teman-teman pasti sudah punya contoh yang lainnya. Nah, ini saya menyebutkan 3 ya. Ada uang koin, piring, bola hop, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang. Kenapa namanya bangun ruang? Karena dia memiliki volume, memiliki isi. Ya, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu balok. Gambarnya seperti ini. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Nah, 4 rusuk panjang itu yaitu AB, garis AB, garis EF, garis DC, garis HG. Ya teman-teman, ada 4. Kemudian 4 rusuk lebar yaitu garis BC, garis FG, garis AD, dan garis EH. 4 rusuk tinggi yaitu rusuk AE, kemudian BF, CG, dan DH. Jadi semuanya ada 12 rusuk. Nah, kemudian memiliki 6 buah sisi. Sisinya yaitu ABFE atau bisa disebut dengan sisi depan, kemudian sisi belakangnya DCGH. Nah, kemudian sisi samping kanan BCGF, samping kiri ADHE, kemudian sisi bawah ABCD, dan sisi atas EFGH. Itu sisi-sisinya ada 6. Jadi sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, samping kanan, dan samping kiri. Kemudian memiliki 8 buah titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut E, sudut F, sudut H, sudut G, dan sudut C. Jadi yang ada di pojok-pojoknya teman-teman ya. Sudut A, sudut B, sudut F, sudut E, sudut H, D, G, dan C. Kemudian yang berikutnya yaitu contoh benda yang berbentuk balok. Ada es batu,
batu bata, dan susu kotak. Kemudian teman-teman punya kardus juga yang berbentuk balok. Nah, itu juga termasuk contoh benda yang berbentuk balok. Kemudian kubus. Nah, ini gambar kubus ya teman-teman. Ciri-cirinya yaitu memiliki 6 sisi yang sama luasnya, yaitu sisi depan ABFE, sisi belakang CDHG, sisi samping BCGF, sama ADHE, samping kanan, samping kanan dan samping kiri ya teman-teman. Kemudian sisi bawah ABCD dan sisi atas EFG. Jadi sama kayak yang balok tadi. Depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh benda yang berbentuk kubus. Ada bak mandi, dadu, dan Ka'bah. Dan yang berikutnya yaitu bola. Nah, teman-teman pasti yang laki-laki sering nih main bola ya kan. Nah, bola pasti sudah tidak asing ya buat teman-teman. Nah, ciri-cirinya yaitu bangun ruang sisi lengkung. Jadi sisinya lengkung ya teman-teman. Kemudian memiliki jari-jari dan diameter. Kalau di sini itu jari-jarinya yang mana ya? Jari-jarinya yang ini teman-teman. Garis BO itu namanya jari-jari. Tapi kalau garis B sampai garis A itu namanya diameter. Sama garis CO itu namanya jari-jari. Garis C sampai D itu namanya diameter. Kemudian tidak memiliki sudut, teman-teman. Kemudian contoh dari benda yang berbentuk bola yaitu jeruk, globe, bola basket, bola kasti, bola sepak dan lain-lainnya ya teman-teman. Banyak sekali ya contoh yang berbentuk bola. Teman-teman pasti sudah paham ini, sudah tahu ya. Kemudian yang berikutnya itu tabung. Nah, ini gambar tabung ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki tutup dan alas. Jadi tutup itu yang di atas, kalau alas itu yang di bawah. Nah, itu sama bentuknya. Apa ya teman-teman bentuknya? Ya, betul. Bentuknya itu lingkaran. Itu teman-teman. Kemudian contoh benda yang berbentuk tabung. Ada kaleng, ada toples, ada baterai, mungkin gelas, botol minumnya teman-teman, ada yang berbentuk tabung kan. Kemudian apalagi ya, celengan, nah juga ada yang tabung kan teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, untuk lebih memahami pembelajaran pada hari ini, teman-teman bisa mengerjakan ini ya teman-teman, buku tema kegemaranku halaman 121 sampai 124. Kemudian setelah kalian kerjakan, jangan lupa untuk difoto lalu dikirimkan di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Alhamdulillah, semoga Allah memberi kemudahan teman-teman untuk memahami pembelajaran pada kali ini. Nah teman-teman, Ustazah mohon maaf ya apabila dalam pembelajaran hari ini banyak salahnya, banyak kurangnya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.